gue sebelum datang ke sini nih gue coba-coba malah desain logo lo nih bang, kasih solusi. Mana di handphone masih. Ya udah lihat coba. Mau dong gue. Kita kasih solusi. Aldi, wah ini desainer Canva guys. Dia juga akan bocorin nih gimana caranya lu bisa dapetin 5 juta views reels lu men. Siap. Bahas Canva doang padahal ya. Iya betul. Wah ngeri sih. Serius lo ini 270.000, 101.000. Jadi kan biasanya kan orang-orang kreator Canva itu ngebantuin temen-temen tuh untuk bisa ngedesain lewat Canva tuh biasanya lewat microblog, yes. multiple post, carousel gitu lah ya, mirip-mirip lah ya. Nah tapi sekarang lu lewat reels. Gua amatin video-video lu kan pakai reels dan banyak gimmick-gimmick lucu, half punchline di dalamnya gitu kan. Nah ini nih, coba deh lihat profilnya dong, coba dong bionya dong. Nah ini Rialdi Maulana. Wah, berbagi tips tutorial desain Canva, bantuin kamu membuat desain menarik tanpa harus beli laptop. Saya suka narasi ini. Belajar copywriting di mana, bro? Belajar copywriting gue sempat ikut kelasnya Abang Ogut sih, Bang. Oke. Iya, jadi gue belajar di sana untuk gimana nyusun bio dan copywriting segala macam sih. Oke. Sampai akhirnya nanti gue pengen tahu juga ya revenue stream lo atau lo udah monetize-nya kemana nih? Biasanya kalau konten kreator edukasi itu ke kelas betul. Buka course, betul, ya kan, ujung-ujungnya monetize-nya untuk dapetin cuan buat income-nya kan hidupnya dari situ. Betul. Nah nanti lu kan sekarang juga masih kerja juga di kantoran deh? Iya masih alhamdulillah. Loh resign? Insya Allah bang, ya insya Allah. Lah udah jadi konten kreator freelancer, bisa punya penghasilan sendiri, tapi kan banyak juga yang nggak ngerti cara monetize-nya. Betul, Pak. Ya kan? Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Siap. Setahun lu udah bisa dapat 27.500 followers. Betul banget, Pak. Dalam waktu setahun. Tepatnya sebenarnya ya. Jadi dalam 1 tahun itu gue malah ada vakum sekitar 6 bulan tuh, Bang. Okay. Jadi gue tepat mulai di bulan Mei lah ya. Jadi Mei sampai sekarang 1 tahun, pas 1 tahun. Jadi gue mulai di Mei sampai di bulan Juni itu gue bahas carousel Canva, grow-nya cukup naik sih, cuman standar ya bang. Nah di bulan ke-6 tuh gue mulai stuck, gue bingung pertumbuhan IG gue tuh kok nggak kayak yang lain, kreator lain kan oke tuh gue lihat ya kreator Canva cukup bagus tuh grow-nya. Sampai akhirnya gue coba evaluasi diri gue, konten gue sampai 6 bulan tuh gue sempat vakum tuh bang sampai Desember. Oke. Nah kemudian di Januari akhir nih kebetulan Bang Yuda Alpalok nih, dia bikin webinar gimana caranya bikin reels bikin video untuk reels dan TikTok. Nah, gue coba ikut webinar dia tuh. Akhirnya gue dapet ilmu di sana, gue coba terapin dan alhamdulillah. Jadi dari 4.000 ke 14.000 itu gue 1 bulan aja sih. Oh, oke. Ini gue mau mundur dikit bentar ya. Betul. Tadi prolognya udah menarik banget nih. Gue pengen tahu nih gimana cara lo ngelakuin itu semua ya kan. Sampai akhirnya lo bisa achievementnya 27.000 ini kan. Lo kan orang kantoran nih. Tuh. Mundur dikit ya, kita bahas dari awal ya. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang memang mau jadi konten kreator tapi positioningnya di mana, mulainya dari mana, itu kan mereka mungkin nggak tahu ya. Lo kerja di mana? Gue di perusahaan swasta di Jakarta. Oke. Maksudnya di ranah agency atau kok bisa-bisanya lo ngonten tapi bahas Canva gitu loh? Ya kalau kerjaan gue marketing farmasi malah bang. Hah? Iya. Kang obat lo? Kang vaksin. Cuan dong. Insya Allah. Iya dong. Lagi tinggi demandnya, nggak tahu kalau sekarang masih rame nggak sih? Masih, cuman dipegang government kan bang. Jadi kalau untuk vaksin COVID-nya gitu. Oke. Nah itu berapa lama lo kerja di situ? Gue saat ini 5 tahun. Marketing yang dijual oke lah ya, produk-produk kayak vaksin dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Nah sampai akhirnya 5 tahun lo masih di sana. Kepikiran tahun lalu itu jadi konten kreator tuh gimana? Jarang lo. Gue pikir lo dari agensi. Emang lu kuliahnya graphic designer, kuliah lu apa? Dulu gue kuliah di PNJ UI bang, teknik telekomunikasi. Teknik tuh, bukan desainer juga. Arahnya kemana sih? Udah teknik, ngurusin vaksin, betul. Sekarang main Canva. Gue dari kuliah ke kerjaan sekarang aja udah gak nyambung nih bang. Terus dari kerjaan ke konten kreator lagi kan, itu juga gak nyambung bahasa desain. Nah kenapa lo pilih Canva itu dulu deh? Maksudnya mundur dikitnya lagi, kenapa lo mau jadi konten kreator dan yang lo pilih fokus di Canva positioningnya? Oke, gue boleh cerita saat gue start kenapa gue pilih kreator ya. Nah, jadi saat itu kebetulan memang pandemi ya bang, jadi kantor juga WFH ya. Jadi di WFH cukup lama nih gue kerja dari rumah virtual dan sebenarnya karena agak gabut juga sih sedikit, akhirnya gue coba cari kesibukan.
ketemulah tuh iklannya si Content Academy nih, GH kayak kan. Gue mulai gue ikut kelasnya. Oh, Good Muda cuma sekali. Betul. Wih. Kemarin dia kesini kan, pernah gue undang. Adik kelas gue juga di Al-Azhar, nanti dia insya Allah datang lagi ke sini. Wih, mantap. Kita lagi ngomongin sesuatu lah. Oke, lanjut lalu. Siap. Oke, dari situ gue mulai belajar nih. Oh, ternyata oke juga nih dunia konten kreator ya kan. Gue mulai belajar di sana, dan sebenarnya saat awal gue pilih niche gue tuh bukan di desain Canva, Bang. Jadi gue coba ngikut-ngikut ke mentor gue nih, si Bang Ogut nih. Dia kan self development tuh dulu tuh awal-awal. Oke, gue coba bahas self development. Cuman karena memang gue nggak punya basic self development ya, akhirnya ya konten gue gitu-gitu aja tuh, nggak laku lah, nggak ada yang nge-like, nggak ada followers gitu kan. Akhirnya karena gue memang dari kecil sih gue suka desain, cuman bukan pakai Canva kalau dulu kan. Jadi gue suka gambar, gue suka desain. Dulu pakai apa? Sebelum gue kenal Canva gue pakai Adobe sih. Photoshop ya? AI dan Photoshop. Oke. Sekarang malah lu jadi berbenturan sama Photoshop ya? Pasti kan lu kan gitu kan, ngegaungnya kan, ngapain lu pakai laptop, ngapain lu pakai software berbayar? Tergantung kebutuhan, Bang. Gue kalau misalkan ada project-project logo atau yang kira-kira Canva nggak support ya gue pasti pakai di AI sih gitu. Cuman lebih banyak di Canva. Oke, lalu? Oke, karena gue suka desain. Kenapa enggak nih? Karena di materi juga kan ada ya gue belajar. Lu kalau mau jadi content creator, bahas niche yang sesuai passion lu. Karena kalau nggak sesuai passion lu pasti akan boring dan lu akan stop di tengah jalan gitu kan. Karena passion gue di desain, dan gue mulai kenal Canva tuh sebenarnya 2018an lah, saat gue mau merit tuh dulu kan. Gue mau coba bikin undangan sendiri pakai Canva, belum bisa tuh, Bang. Akhirnya yaudah saat 2021 kemarin gue putuskan, oke, gue coba bahas desain sesuai passion gue dengan platform Canva gitu kan. Oke, kan ada Photoshop. Memang lu pengennya yang memudahkan orang biar bisa ngedesain gratis, atau gimana? Maksudnya kan desain kan banyak ya. Iya kan? Gimana? Iya, kalau kenapa Canva? Pertama karena Canva tuh mobilitas desainnya enak banget ya. Jadi lo nggak terpaku di rumah atau dimanapun. Terus kedua gampang didapat. Ketiga nggak free ya. Tadi yang penting ya free walaupun ada pro-nya juga. Cuman dia tuh nggak butuh install segala macam gitu loh, Bang. Kita versi web base gitu kan. Jadi bisa install aplikasi di handphone pun itu kita nggak makan memori handphone gitu. Jadi kita save kan di cloud gitu, Bang. Iya, cuma kan kadang lebih mudah kalau lu megang Adobe, Photoshop, ya kan? Iya, maksudnya lebih kompleks, lebih detail lah ketimbang Canva. Emang mentok-mentok bikin logo emang bisa di Canva? Bisa. Gue sebelum datang ke sini nih gue coba-coba malah desain logo lo nih, Bang, kasih solusi. Mana? Di handphone masih. Ya udah lihat coba. Mau dong gue. Coba dong lihat dong. Nanti lo kasih ke tim gue ya buat munculin di layar ya. Ini makanya gue ya udah ntar lo kasih tim gue ya abis ini. Gue mau munculin di layar. Karena kan ini kan kita masih offline nih. Iya kan? Sebenarnya gue malah mau izin sama lo nih sebenarnya. Apa tuh? Maksudnya boleh nggak nih gue jadiin konten? Oh, gampang, bayar doang, gampang. Nggak apa-apa lah. Coba, Bang, kemarin. Tadi banget ini gue bikin tadi siang nih. Coba. Sebentar ya. Pakai Canva? Pakai Canva. Yang mana kuncinya? Gue cuma pakai kuncinya. Kalau font kan itu bikin sendiri. Iya, spesial lah font gue mah. Gak sempurna sih memang. Coba lihat. Coba lihat. Itu modal elemen dong tuh, Bang. Ya, gue akuin lah, gue apresiasi lah, tapi masih jauh lah sama bikinan Photoshop tim gue. Iya, AI lah, harusnya AI ya. Iya, AI ya. Ini pakai Photoshop atau Adobe Illustrator nih? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti gue tampilin di layar deh. Ya paling nggak maksud gue. Tapi oke loh ini. Gimana caranya? Itu pakai line sama bullet. Gue satu-satu nih ya, gue satu-satu ya. Gue klik di sini. Boleh. Dia pakai shape gitu. Lu pakai elemen. Betul. Lagi coba yang ininya. Ini elemennya apa yang ini? Oh iya. Satu-satu men. Ini udah lu grup ya? Belum sih. Ada beberapa yang belum. Nih kalau lu mau copy dulu nggak? Gue mau otak-atik nih keluarin. Apa lu mau andu-andu aja ntar? Diduplikat aja. Iya, duplikat dulu. Biasa kalau anak-anak desain mah gue tahu. Canva gue nih bro, banyak copy of ini, copy of copy. Kadang kalau gue malas rename kan, sayang gue bikin presentasi aja. Gue copy dulu deh. Anak-anak desain begitu. Coba ya ini gue telah bareng-bareng teman-teman. Ini lu bisa screen record nggak? Bisa. Handphone? Bisa. Mau dong screen record, gue mau telah, nanti gue mau munculin di layar ya. Tolong ya editor gue Edim. Atau kasih Diki nanti. Coba deh lu screen record dulu. Gue pengen tahu nih, maksudnya bikin logo, kasih solusi pakai Canva ternyata bisa. Maksud gue kalau kayak gini caranya, besok-besok
kan gue memang 70% 80% desainer gue memang pakai Canva, ya kan. Tapi kan memang kalau untuk kebutuhan kan pakai Photoshop. Betul. Nah daripada gue harus berbayar langganan Adobe-nya, mendingan gue langsung buang aja Photoshop-nya biar mereka ribet pakai ini. Meribetkan ya. Iya coba ya, ini udah screen record ya. Udah. Ya nanti lo kasih tim gue ya. Oke. Gue pengen munculin di sini guys. Oke ini gue pecah nih. Oke ini shape-nya kalau gue, oh iya. Manipulasi bang sebenarnya. Wah niat banget doi. ini udah di ungroup kan? Ada yang masih grup sih yang kunci. Terus ini ada notif futsal nih. Lu suruh main futsal lu barusan. Oh iya. Ini apa nih? Ini gua. Oh iya men. Wah niat sih. Gitu bang. Kok bulatannya dapat dari mana? Mana tuh yang mana? Yang ini. Oh ya, yang ini ada di elemen. Ada. Bang. Iya. Yang ini elemen juga ada nih. Yang ada. Yang ini ada juga. Ada. Kok bisa pas sih ukuran untuk spacing bisa di ubah-ubah. Oh ini ya. Bang. Ini ya line ini ya. Iya. Oh yang di bawah ya percentage bla 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 ini. Iya. Coba yang ini kalau gue pisah lagi ini jadi begini. Oh itu ada dua nih. Ini mesti di ungroup nih. Coba nih gue ungroup dulu. Gue Canva boy banget. Oh sih. Tahu gue. Ini kalau gue pisah lagi gimana sih nih? Yang mana? Gue pencet ini kegedean. Ini gue coba undo. Oke, gue geser ke sini. Gue mainin lagi ke sini. Gue mau pecah semua ya. Oh satu-satu men. Gila niat banget lu Di. Betul. Parah lu Di. Itu sebenarnya gue tadi cuman iseng bang nyoba gue bisa nggak sih kasih solusi. Ternyata bisa dan gue kan bisa info kalau lu bang. Oh, Canva tuh bisa lo bikin di logo kayak gini gitu. Bener. Tapi memang kalau lu telah bareng-bareng kayaknya bisa banget persis nih kayak gini nih. Kalau lu pelan-pelan kan. Ini lu buru-buru kan? Iya buru-buru. Iya itu. Karena kan gue pakai AI ya. Iya bang, emang gue juga kalau bikin ini sebenarnya AI sih. Oke. Nah ternyata Canva memang bisa sedetail itu ya. Kalau gitu berarti Adobe bakal bangkrut dong. Menurut gue enggak juga bang, karena ada beberapa ya namanya plus minus ya. Jadi Adobe pun se-perfect itu ada minusnya, ada plusnya. Canva juga kayak gitu menurut gue, karena gue pun pengguna platform desain sesuai kebutuhan gue bang. Karena memang kalau saat gue butuh desain yang sangat kompleks, Canva nggak bisa support ya gue pasti ke AI juga. Jadi saat ini gue main dua platform itu sih. Oh jangan-jangan semua konten lo tadi ada AI-nya sama Photoshop juga lagi? Insya Allah enggak bang. Bener nih Canva semua. Betul banget Canva semua. Oh tadi fontnya Poppin sama Lex Spartan? Gue pakai Lex Spartan sama Poppin. Iya kan? Sama. Kebaca. Saya anaknya Canva banget. Tiga font sih yang suka. Satu lagi apa? Montserrat body text-nya. Yoi. Gue pakai Anton sama Montserrat. Iya. Canva banget ya. Asik banget dilihat tuh bang soalnya. Iya. Nah terus buka lagi dong. Artinya nih semua konten-konten Reels ini adalah ngebahas seputar desain Canva. Tips and trick desain Canva sama ya fundamental desainnya lah. Oke, kalau video-video lo bahas juga karena video juga di Canva juga bisa insert video kan? Bisa. Belum gue bahas, baru pengen. Karena ada beberapa followers gue request sih minta tutorial bikin video di Canva bang segala macam kayak gitu. Belum gue sempat bikin aja. Oke, lanjut ceritain tadi. Tadi kan kita tiba-tiba langsung intermezzo bahas tentang yang tadi tuh mengenai lu bikin logo di Canva. Nah, positioningnya lu pilih ke Canva karena memang untuk memudahkan mobilitas tinggi. Betul. Kenapa lu nggak pakai dan fokus di Inkscape, Pixellab? Kan sama. Menurut lo tuh kayak gimana mereka itu? Sebenarnya karena familiarnya juga sih bang, gue lebih familiar di Canva-nya dibanding aplikasi-aplikasi itu. Pixellab bagus ya? Menurut gue bagus karena dia AI-nya handphone sebenarnya kalau menurut gue ya. Loh, lebih keren dong. Iya, cuman gue belum familiar di aplikasi itu karena nggak mungkin dong gue sharing dengan hal yang gue belum familiar di sana gitu bang. Karena paling nggak kan gue harus bisa lebih one step ahead dibanding di atas yang follow gue sih gitu. Kalau Inkscape ada dari handphone juga nggak? Inkscape kayaknya belum deh web. Aplikasi install gitu. Pixellab ada dari web. Pixellab webnya gue nggak tahu tapi di handphone ada. Gini, menurut gue sih kan kalau Canva itu setahu gue ya, koreksi kalau salah ya, di handphone sama di web beda nih bro. Kan di web lebih lengkap tuh elemen-elemennya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nah kalau sekarang sejauh ini yang gue perhatiin sih udah sama bang. Dan karena memang gue juga jarang pakai PC ya, jadi beberapa kali aja gue pakai di laptop itu ternyata bisa di handphone gitu dan gue nggak perlu buka laptop gitu bang. Oke. Sejauh ini ya yang fitur-fitur yang gue butuhkan tuh udah ada semua di handphone. Dulunya handphone dulu nggak ada. Nggak lengkap kan? Nggak lengkap. Dibanding web kan? Betul.
Oke. Nah, terus sekarang jadinya gimana? Maksudnya lo mau bikin yang sebatas apa nih? Apakah memang khusus desain doang? Atau memang lo mainnya lebih ke warna, logo-logoan juga? Soalnya kan gue ngeliat tuh video lo yang kemarin tuh kan 5 juta views. Itu main warna tuh. Iya. Nah, iya sebelum kita bahas gimana cara dapetin viewsnya deh. Nah, berarti fokusnya itu lebih ke mana nih? Kalau fokus sebenarnya kalau warna itu kan lebih ke fundamentalnya ya Bang. Jadi lu desain tuh lu perlu tahu juga nih aturan-aturan yang ada di dalamnya gitu, untuk biar kalau kayak masalah warna biar lu bisa padukan warna yang harmonis, nggak yang tabrak-tabrakan gitu loh. Jadi itu ya, gue sampein karena gue butuh sampein fundamental desainnya. Tapi kalau terkait Canva, harapan gue sih sebenarnya untuk orang-orang yang pengen kreator yang pengen bisa desain pakai Canva gitu kan, nggak harus bahas Canva tapi dia bisa gunain Canva untuk konten-kontennya mereka. Terus kedua juga orang-orang yang pengen belajar desain nggak ribet gitu Bang. Dan menurut lo ini potensi cuan nggak sih para konten kreator atau freelancer ketika jago? Banget ya. Banget. Apalagi ada wadahnya untuk monetize itu ya. Betul. Contoh misalnya ada satu aplikasi yang memang ternyata aplikasi itu bisa menampung dan menjadi wadah mempertemukan antara konten kreator atau freelancer kepada pengusaha. Betul banget. Udah download tuh gue. Ya. Oh, udah download loh. Udah dong. Itu aplikasi lagi viral loh. Iya. Viral di kalangan kita ini aja. Iya, tahu gue. Ya kan belum launching, sabar. Iya. Aplikasi kasih solusi udah download. Lalu udah daftar jadi mitranya belum? Udah sih kayaknya, cuman gue belum submit portonya aja. Oh, iya dong. Menurut lo gimana? Buat mereka nantinya ketika udah pada jago, artinya di Amerika sih memang concern banget terhadap talent freelancer. Betul. Karena di sana kan sistemnya kan iya kalau bisa praktis kenapa enggak? Iya. Order ke vendor, order ke freelancer gitu kan buat ngegarap konten-kontennya. Biasanya di sana namanya social media manager. Nanti mereka tuh punya freelance gitu loh. Iya, nah kalau di sana tuh makanya ada Fiverr kan dari Israel, terus gede juga di Amerika. Nah makanya kita kasih solusi untuk di Indonesia. Gue malah pengen minta pendapat lo sih sebetulnya selaku freelancer atau konten kreator. Menurut lo ini menjadi wadah gak sih? Wadah banget sih Bang menurut gue. Karena gini, misalkan anggaplah gue ya sebagai konten kreator yang pengen coba buka jasa ya misalnya. Gue kan susah nyari kliennya kemana Bang, ya kan? Oke. Selain gue memang harus bangun personal branding sendiri, memang kalau kita bangun personal branding itu akan datang aja klien. Cuman terlepas dari itu kan kita butuh wadah yang untuk jangkauan yang lebih luas lagi gitu kan. Kalau untuk kita bangun personal branding ya hanya jangkauan di kita aja nih. Tapi kalau kita punya wadah, dan wadah lu kan menurut gue itu besar banget Bang, lo cover all kreator muslim ya. Gitu. Jadi menurut gue itu akan jadi satu titik bahwa kalau ada klien yang mau order desain atau apapun yang tentunya nggak melanggar syariat nih, kalau yang gue tahu pasti kasih solusi. Masya Allah. Iya, semoga Allah mudahin ya. Amin. Ya insya Allah. Karena bayangin aja, ini coba contoh analogi ya. Kita misalnya mau nyari handphone, kan akan lebih ribet ketika kita nyari-nyari di pinggir jalan kan. Perasaan di sini ada toko handphone kemarin gue lihat, tapi kok kemana ya? Aduh, gue pangling nih, bingung. Tapi ketika kita gue mau nyari handphone dong ke ITC aja, ke Roxy aja, itu udah gampang langsung ngumpul di sana wadahnya kan. Betul. Atau toko-toko baju muslim di mana sih? Oh, ke Tamrin City aja kalau di Jakarta misalnya. Atau mungkin ya ke mall ini. Nah, itu kan akan lebih gampang ngumpul di situ semua. Sebenarnya ini kalau gue lihat marketplace freelancer sih. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti lu juga bisa join di sini. Amin. Tinggal ngasih portofolio apa segala macam. Kalau ngomongin views, 5 juta views, man. Ya. Buka dong videonya gitu. Coba dong lu bahas apa dan gimana cara dapetin. Gue belum pernah tembus loh segini loh. Gokil. Iya, Masya Allah gitu kan. Nah itu gimana nih maksudnya karena memang gak pernah ada yang bahas warna di kreator-kreator yang lainnya atau gimana? Coba lo buka deh. Coba. Ini masih ada musiknya gak? Ini masih ada sih kalau ya udah berarti di mute dulu. Gue pengen tahu. Nah ini padahal begini simpel doang kan? Iya. Oke. Jadi kalau bahas warna sebenarnya banyak ya Bang. Cuman gue mencoba, ini versi gue loh gitu ya. Pertama itu gue mau coba Gini. Sorry gue potong. Berangkat dari ide lu gimana cara munculinnya dan lu expect bakal viewsnya 5 juta apa enggak. Ya pasti kan kalau konten kreator kan harapannya ke situ ya, agar bisa lebih bermanfaat buat orang. Bukan buat ujub-ujuban deh, bukan buat sombong-sombongan. Betul. Ya kan harapannya agar ditonton secara masif sehingga mereka dapat manfaatnya. Nah, terlepas dari itu kan pasti lu ukur gimana caranya bikin konten tinggi engagement, oke? Betul. Nah,
idenya kenapa warna yang lo bahas, dan lo bakal expect nggak warna ini memang, apakah lo riset dulu ternyata banyak konten kreator Canva yang belum pernah bahas warna nih misalnya, ternyata ini menjadi indikasi bahwa 5,4 juta views ini ternyata pada lari ke lo gara-gara gue belum dapetin insight dari yang lain nih, atau gimana? Oke. Kalau kenapa sebenarnya yang bahas warna udah banyak Bang. Jadi teman-teman kreator yang lain baik Canva ataupun lain kayaknya udah cukup banyak bahas warna. Terus kenapa gue coba angkat? Pertama di circle gue, maksudnya followers gue atau yang lain itu suka ada pertanyaan bingung bang, gue pakai warna merah nih, kira-kira temennya apa ya gitu loh. Itu kan sepele ya, cuman menurut gue harus sampein itu gitu. Memang gue pertama saat bikin konten ini aduh ini kayaknya sepele banget sih. Itu gue cukup insecure sih sebenarnya di awal untuk membangun konten ini. Cuman gue coba optimis aja dan gue coba sampein versi gue nih. Jadi insya Allah sih untuk kreator Canva belum ada yang penyampaian yang kayak gue sih. Jadi karena gue lihat banyak tuh cuman microblog dan atau tutorial yang lain sih gitu sih Bang. Oh berarti menurut lo Dokter Canva nggak bagus? Bagus banget, itu mentor gue Bang. Gitu, aduh itu mentor gue semua Bang. Masa? Iya. Lo buktinya lo bilang katanya kreator Canva katanya pada pakai microblog, cemen berarti kan? Bukan cemen, gue mencoba beda. Karena yang bahas Canva tuh udah banyak banget Bang. Siapa? Skoigrafer? Banyak, Skoigrafer, Masyam ya, Dokter Canva, siapa, Avoke Edit, Canva Ninja, Mbak Kavio. Klinik Canva siapa ya? Klinik Canva Masyam, Dokter Canva. Itu Dokter Canva? Kelasnya Masyam. Oh klinik kelasnya, ya. Kelasnya Masyam. Oh iya, gitu. Banyak ternyata ya. Banyak Bang. Sedangkan kalau gua hanya ngikutin mereka nih ya gue nggak ada bedanya dong. Dan gue baru di sini Bang, gue pemain baru dan gue sama aja nih sama mereka ya. Followers bakal ke mereka semua lah gitu loh. Jadi gue merasa gue harus bangun apa ya, walaupun pembahasan gue sama, gue mencoba berbeda bahwa ya gue yakin kita semua punya pasarnya masing-masing. Iya gini maksud gue ini 5 juta views ini kan nggak main-main. Iya. Artinya kan lu punya formulasi kan. Betul. Gimana maksudnya selain kepikiran gue belum pernah bahas warna nih. Misalnya ini keresahan, berarti berangkatnya catat ya. Berangkat dari problem dulu nih. Karena keresahan memang ini gue pernah singgung juga kepada audiens gue. Kalau untuk cara bikin konten itu kayak gitu. Lo angkat keresahan apa segala macam. Nah, dapat warna. Terus apa elemen-elemen dalamnya tuh sampai akhirnya mereka mau share, bela-belain mau likes. Kan itu kan gara-gara di-share juga pasti kan? Iya, share sama save sih memang. Iya kan? Sama komen sih Bang. Komennya berapa di sini? Komennya bisa dilihat gue. Coba bisa nggak langsung klik di sini kelihatan? Coba klik di sini. Oh, nggak kelihatan ya kalau dari handphone tuh kelihatan tuh biasanya, ya kan? Oke lah. Iya. Nah terus pokoknya sebenarnya pertama itu nih, gue mencoba selesaikan masalah yang ada di luar ya. Salah satu di sini gue bahas warna. Nah posting gue sih positifnya gue sih memang karena mereka butuh konten ini, akhirnya mereka senang di save lah karena biar dia bisa lihat lagi, karena kan ini ilmu warna yang sangat dasar ya Bang. Jadi kalau kita nggak merhatiin ini memang agak tabrakan nanti warna dan itu nggak harmonis dilihatnya gitu ya. Terus kedua memang karena ini sih kalau gue lihat komen juga Bang, karena waktu itu banyak yang komen terima kasih dan lain-lain, dan juga ada yang nge-hate nih Bang. Oh, hate comment. Ya, saya nggak heran-heran banget berarti. Tadinya kan heran nih, kok bisa sih kreator Canva followersnya masih 27.000 tapi viewsnya 5,4 M gitu kan. Ternyata ada hate comment. Makanya saya juga happy. Saya suka terima kasih juga para hater saya gitu yang terhormat. Semakin Anda rajin menghujat saya, semakin tinggi engagement saya. Makanya kadang kalau nge-hate gue, itu gue pin. Betul, gue ya kan? gitu Bang. Iya, makanya ayo dong hujat saya. Kan karena banyak kan haters gue banyak. Iya, lu bayangin dari 5,4 M ini ada 5 hate comment doang Bang. Dan masih sisa 1 kayaknya, yang lain udah dihapus-hapusin, kena mental kali ya. Maksudnya gue kocak-kocakin aja. Dan kalau lo perlu tahu Bang, gue sebenarnya di konten 5,4 M ini bukan pas di 27.000, ini followers gue kalau nggak salah masih di 6.000-an deh. Wow, serius lo? Iya. Justru di konten ini gue mulai gue ngerasain nih ada 2.400 follower per hari. Dibantu juga nggak di share atau di repost sama Syamas sama Skoigrafer? Gue nggak tahu kalau itu, cuma ya gue sih lepas aja ya, mau share alhamdulillah, enggak ya udah mungkin nggak butuh. Oke, ini menarik nih hate comment nih, haters apa biasanya yang ngecengin lo?
Enggak, gue tebak ya. Biasanya memang orang yang nggak suka sama lo aja, mungkin fisik. Dan yang kedua biasanya, gue bilang umumnya ya, gue nggak bilang pasti. Umumnya tuh dari kreator yang non Canva, alias mungkin kreator Adobe, Photoshop misalnya, ya kan gue sempat mengikuti lah, maksudnya gue juga sebagai konten kreator juga, gue mengikuti juga perkembangan kalian lah teman-teman apa segala macam, masya Allah gitu ya kan, terutama di ranah desain itu, wow menarik ya, ada kreator-kreator yang memang dia bukan Canva terus suka ngenyeh gitu loh, nyinyir ke kalian-kalian yang gratisan kayak ya ampun Canva nih ya, nih gue buka di sini ya, gue baca komen-komen mereka tuh yang rata-rata konten-konten itu pakai Photoshop misalnya, yang klaim kayaknya gue freelancer banget nih, gue dekat sama freelancer, itu tuh kayak nyinyir kayak seakan-akan ya men ini aplikasi mainan tau gak sih, Canva men apaan sih spesialnya gitu kan, kadang suka dinyinyirin apa segala macam. Dua sih yang gue tangkap dari haters. Apa ada lagi ketiga? Kalau yang gue alami sih emang lebih ke tadi sih bang, fisik dan kenapa fisik lo? Agama sih bang tadi. Fisik dan agama. Ya maksudnya tadi yang bahas-bahas Wahabi lah, mungkin karena gue jenggotan kali ya. Dan fisik juga gitu. Gue kan botak ya bang. Terus gue yang gondrong di bawah nih mana nih. Ya udah ada komen, bang rambut lo kok terbalik. Lah, terus kenapa? Rambut lo terbalik, atasnya botak, bawahnya ada. Oh iya. Ya gitu Jan. Oh iya. Kok gue nggak pernah kena ya? Oh enggak deng. Lo kan nggak botak. Gue nggak botak. Nah, dibilang terbalik enggak? Oh iya, gue nggak botak. Gue. Iya oke. Lu makanya bilang, tapi kan di foto profil lu kan lu nggak terbalik. Ya kan dia bahas di konten yang itu. Oh karena lu lagi botak banget. Itu baru buat cukur lagi. Oh oke. Rambut tuh terbalik. Wah bila kan konten yang ini kan lu masih pakai musik. Kalau konten yang baru-baru gue ngecek following lo juga kan ada nge-follow Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq. Wah artinya masya Allah nih ya. Gue pikir kan jenggot-jenggot doang, casing doang. Taunya masya Allah gitu kan. Ya memang sebenarnya gue udah belajar sih bang. Di sini gue agak perang batin memang waktu itu. Terus suatu saat ternyata ada yang negur gue di komen dan di DM gitu, bang kok pakai musik. Nah ya udah setelah dari situ baru gue nangkep ya udah ini peringatan nih ya. Akhirnya setelah itu gue usahain nggak pakai musik sih. Woi start dari mana bro yang nggak pakai musik? Gue lupa bang. Pokoknya selebihnya udah enggak sih. Iya, gue ngeliat konten-konten lo sebelum lo kemarin kan gue riset kan. Awal-awal sih sejujurnya memang udah gak ada musiknya tuh. Lo ngasih burung juga kalau nggak salah. Iya kan? karena biar ada agak padat aja lah suara. Ambience. Iya. Nanti lo terbiasa sendiri kok. Burung nggak salah ya. Tapi maksud gue, ini dari gue saran pribadi. Mau lo terima mau nggak, monggo. Karena mungkin gue juga ya sedikit pengalaman lah ya, sedikit ilmu juga tentang kayak begitu. Lu mungkin lu belum terbiasa bro, pakai ambience non sound effect gitu kan. Nah itu coba dihilangin juga, ntar lu terbiasa sendiri. Kalau memang misalkan lu bingung burung lagi atau suasana ngetik kantor kemacetan, takutnya kan lu stuck di situ dan jadinya lu nggak produktif gara-gara nggak ada back sound nih, harus pakai sound effect. Gue banyak belajar dari lu sih sebenarnya bang. Gue lihat konten lu tuh, oh ternyata begini nih biar pure nggak pakai musik atau efek-efek lain. Pace-nya rapet. Baru mau ngomong gue. Lo nggak juga ya? Pace-nya harus rapet. Ya belajar dari editing aja bro. Iya sih. Lo ngetek nih buat teman-teman juga kalau dari gue ya. Mau izin nih teman-teman, bukan maksud menggurui. Ketika lo ngobrol, memang kalau gue memang basicnya memang ya alhamdulillah biiznillah public speaker kali ya. Jadi pace rapet. Kalau memang belum bisa, lo editingnya aja. Betul bang. Ngomong misalnya begini. Nah lu rapetin. Iya betul. Dengan adanya pace kayak gitu, tanpa sound effect atau back sound itu aman. Iya. Itu sih yang gue masih belajar bang. Masih bingung ya. Pelan-pelan lah. Iya. Nah terus nyinyir yang tadi fisik, oke. Yang non fisik deh, kayak iri-iri dari hasad-hasad dari konten-konten yang non aplikasi gratis tuh. Adobe apalagi sih biasanya? Ya itu Pixel Lab pun juga ada sih. Masa Pixel Lab? Kita kasih solusi.